Typing ganteng. Apa typing ganteng? Iya, ada typing ganteng. Itu menurut Mbak Nurin gimana? Kalau setahu gue typing ganteng itu yang Cewek ini kan biasanya punya second account, iya. IG ya. Nah itu fungsinya buat apa second account? Menurutku pribadi, Oke, baik. Selamat malam teman-teman Propopedia. Sekarang saya sedang berada di Kopi Lauban dan sekarang saya sudah bersama Mbak Nurin. Nah, Mbak Nurin ini kalau ada yang belum tahu, Mbak Nurin ini seorang pelari sih sebenarnya. Cuma dia seringnya di konten kreator. Mungkin lebih di apa ya? Dia sering bikin konten lah gitu. Selamat malam Mbak Nurin, bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik, Mas Alan. Nah, sekarang kita nih mau bahas tentang Tentang ya? apa nih? Tentang percintaan kali. Percintaan, oh my Ya, god. tentang percintaan. Ini kan banyak nih orang-orang anak-anak muda nih yang umur 20-an atau 19, 20. Nah, itu Gen Z masih lah ya. ya Gen Z, Gen Z. masih labil-labil gitu tentang percintaan, masih bingung. Nah, terutama buat cowok-cowok nih. Mbak Nur ini kan datang ke sini buat membongkar eh, apa ya, mungkin pemikiran-pemikiran cewek. Oke. Mengupas tuntas ya. Ya, meskipun nggak tuntas-tuntas banget. Mbak Nurin, Iya, gimana gimana? gimana sih menurut Mbak Nurin cowok yang red flag tuh menurut Mbak Nurin? Sebenarnya aku kurang mendalami ya tentang cewek cowok red flag atau green flag karena emang sebelumnya aku nggak punya kriteria tersendiri tentang cowok sih. Maksudku ya cowok sewajarnya cowok aja, tapi setiap cowok itu beda-beda tapi punya sifat sendiri-sendiri. Kalau yang dari sempat bincangnya sama Mas Alan, cowok red flag menurutku itu first impression pas ketemu terus dia itu bikin aku gak nyaman gitu ya. Aku pernah banget sih ngalamin cowok red flag itu Mas Alan, dan itu rasanya awkward banget, gak enak. Yang bikin nggak nyaman tuh gimana? Apa bikin kamu ilfil atau? No, I can be myself. Aku gak bisa jadi diriku sendiri. Ah, Saat aku makan aku harus malu, ya kan? Padahal aku ya gak butuh duit dia, aku ya gak butuh dibayarin dia gitu lah kan. Tapi dari tingkah lakunya bikin aku gak nyaman aja. jadi ketika kamu dalam sebuah hubungan dengan cowok itu, jadi kayak kamu tuh ngerasa aku harus jaga image, Nah, nggak benar-benar jadi diriku iya, sendiri, nggak bisa iya, hahaha mungkin ya. iya. Aku harus duduk kayak Putri Ayu Kerajaan. Aduh, Nah bukan aku banget sih. itu kira-kira apa yang jadi penyebab seperti itu? Kamu jadi kayak gitu tuh kayak gimana? Kira-kira? Karena mungkin dari cowoknya juga perlu ya. Kayak mungkin pas di chattingan sama pas ketemu itu beda lah ya pasti. Kadang cowok tuh kan mungkin di chattingan dia bisa lah garing, humoris, tapi pas Ya. ketemu dia tuh kayak mungkin high value gitu kan. Kadang aku insecure, kadang aku malu. Jadi gimana caranya aku jaga image biar aku kelihatan sempurna gitu loh. Buat ngimbangin dia. Iya, biar setara gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang chatan nih, kan ada tuh istilahnya typing ganteng. Kalau typing ganteng. Iya, ada typing ganteng. Itu menurut Mbak Nurin gimana? Kalau setahu gue typing ganteng itu yang nggak pakai kiwe-kiwe itu ya. Ad- Setahu itu sih ya. Yang nggak pakai kiwe-kiwe ya kan. Kamu di mana ya? Aduh. Kalau misalkan chattingan cowok yang bertele-tele, nggak to the point gitu, itu bisa jadi red flag nggak sih dalam hal chatting? Bisa banget. Contohnya nih, aku lagi keluar malam ya kan. Kayak kamu pulang sama siapa? Hati-hati ya. Nanti gini. Gak butuh, cewek tuh gak butuh kayak gitu. Kayak ayo aku anterin pulang, ini udah malam. Itu cowok. Itu. Itu loh. Kecuali emang LDR ya. Ya itu beda konsep lah ya, Ya. beda konsep. Karena LDR kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kecuali memperingati dan memperhatikan dari jauh, menjaga dari jauh. Kalau Tapi LDR itu jarak yang berbicara masalah. ya jarang yang berbicara. Kalau Effort juga bisa. ya effort pasti effort. Enggak sih, kalau menurutku effort itu mau LDR mau nggak LDR, effort itu harus. Iya dong. Ya kan? Banyak sih orang-orang kan banyak yang apa ya, yang putus gara-gara LDR hubungannya. Banyak yang nggak melanjutkan hubungannya gara-gara LDR. Nah itu tuh bukan jadi suatu ini sih, bukan jadi suatu apa namanya? Hambatan. Iya, bukan. Tapi dengan adanya LDR tuh bisa lebih memperkuat cinta antara kalian berdua dengan effort masing-masing gitu. Kayaknya Misalkan, masalah berpengalaman banget ya.
Iya, Kamu lagi karena LDR? bukan, saya sering menganalisa orang-orang LDR Oh gitu. begitu. Ya, saya Mas, suka menganalisis LDR. kalau Mas Ala nih sukanya pacaran LDR apa enggak sih? Saya Kan, balik tanya loh ya, maaf ini tanya hostnya tamunya. jadi gini, Gimana gimana? eh semua semua orang tuh kayaknya nggak suka LDR deh. Siapa sih yang suka LDR? Makanya lebih enak ketemu gitu kan, berdua bermesraan. Tapi kalau LDR itu tantangannya banyak. Contohnya apa Iya. aja itu? Kamu pernah LDR nggak? Hah? Pernah LDR? Sering dong. Iya. Ada statusnya jelas tapi kan, berpacaran gitu atau berhubungan. Yang jelas ada, yang nggak jelas juga ada. Oh gitu. Balance lah ya, karena masih muda bro, umur 21 sampai 25, kita tuh waktunya seleksi. Seleksi, eliminasi, baru resepsi. Iya kan? Seleksi. Eliminasi, resepsi. Nah itu mungkin teman-teman ada yang apa bingung. Aduh, aku harus setia nih sama cowok aku harus rela ngapain aja nih demi cowokku atau demi cewekku. Nggak gitu. Itu bahaya masalah. Apa? Aku mau kasih statementku ya. Ya. Kadang cewek-cewek tuh dari saking kayak, aku nggak mau cowokku tuh berpaling dari aku. Dia sampai rela ngasih awur-awuran ke cowoknya. Mohon maaf, mungkin mahkotanya bahkan ya kan. Cewek-cewek sekarang kan banyak yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan kita gak di bagian yang kayak gitulah ya. Maksudnya kita bisa jaga image sendiri karena itu tergantung lingkungan juga ngaruh banget sih kayak gitu itu ya kan. Iya, juga hasutan-hasutan dari pasangan kan juga pasti ini. Juga ini apa? Mungkin Mbak Nurin ada pengalaman-pengalaman LDR yang mengerikan. Bukan mengerikan sih, kayak apa sih? Yang unik lah gitu. Ada nggak? Oke, LDR jadi ini pengalaman LDR atau enggak LDR deh? pengalaman LDR aja ya. Ya, Karena dulu. kemarin Dulu. LDR. Nggak dulu kemarin. Enggak, Jadi- maksudnya Mbak Nurin ini nyeritain pengalaman LDR dulu habis itu yang Oh yang gak LDR gitu. kejadian-kejadian unik atau apa gitu. Kejadian uniknya, jadi aku kasih kesimpulannya dulu di depan. Ternyata aku tuh tipikal orang yang nggak suka ketemu tiap hari. Aku tuh bosenan. Malah aku sama yang gak LDR itu bentar doang pacarannya karena bosen banget anjir. Tiap hari lari sama dia, ngopi sama dia, makan sama dia, ngapain? Bosen banget, nggak suka. LDR juga malah lebih challenging sih menurutku ya. Karena aku sempat LDR itu 6 bulan sih, Probolinggo Bogor ya. Wah, oke. Lumayan jauh dan lumayan sebentar. Probolinggo Bogor. Tapi kenapa aku bertahan? Karena aku percaya bahwa LDR itu bisa asal bersama orang yang tepat. 6 bulan masih bisa ya. Setelah itu cut off. Karena ternyata dia selingkuhannya di mana-mana. Wah, itu sih bahayanya LDR cuma di situ. Kita selingkuh itu nggak lebih mudah lah. Lebih mudah. Peluang selingkuh tuh lebih banyak kalau Ya. LDR masalah. Heeh. Karena cowok tuh kan nggak nahan nafsu gitu kan. Kok cowok? Emang cewek enggak? Nah, untuk ini nih. Ada ini enggak Mbak Nurin? Menurut Mbak Nurin tuh kan cewek ini kan biasanya punya second account. Iya. IG ya. Nah, itu fungsinya buat apa? Second account. Menurutku pribadi, karena aku juga punya second account, nggak semua, karena aku nggak mau nunjukin semua story of my life kepada semua orang. Karena alhamdulillah followersku banyak ya di first account itu. Jadi di second account tuh hanya merekrut beberapa orang saja yang benar-benar apa ya? Ya benar-benar Close deket friend lah, aja sama close aku friend. gitu. Yeah. Ada juga sih yang nggak deket, ada yang baru kenal tapi kita udah saling mutualan second account karena nggak tahu dia mungkin percaya sama kehidupannya yang bakal aku lihat gitu. Oke, baik. Untuk kan itu buat ini second account buat nyimpen atau bikin postingan-postingan pribadi lah yang untuk dilihat oleh diri sendiri dan juga apa close friend, teman dekat. Nah, selain itu tuh ada fungsi lain nggak dari second account kira-kira? Fungsi lain kalau aku fungsi nakal, bukan nakal sih, fungsi apa sih, cerita cewek ya. Kalau aku itu nggak aku sih, kebanyakan. Nah, teman-teman ini tuh- suara dari cewek nih kan, suara dari perempuan mewakilkan. teman-teman kebanyakan teman-temanku tuh yang punya second account itu untuk nge-follow HTS-annya biasanya.
Oh. Jadi kan kebanyakan tuh ada yang barteran IG gitu-gitu kan sama temennya itu first account-nya. Jadi mungkin biar gak ketahuannya tuh pakai second account. Setauku gitu, tapi kalau aku enggak ya. Kalau second account-ku benar-benar real my friend. No more. Oke, berarti second account tuh pakai foto pribadi juga. Of course. Kalau aku, karena aku mau di second account tuh mungkin di first account aku cuma postingan happy-happy aja. Kalau di second account juga happy-happy sih, tapi versi lebih gila. Gitu. Begitu. Lebih girls only. Iya, lebih war gitu. Oke, Mbak Nurin, ini apa? Mungkin ada ini nggak? Apa sih? Ada Kayak apa? pesan-pesan buat teman-teman khususnya cowok nih yang mungkin lagi mendekati Mbak Nurin atau ada inilah ada niatan untuk PDKT ini. Pesan-pesan buat cowok yang jangan gitu lah, Ya nggak mau ini deh, aku. pesan-pesan buat cowok-cowok pada umumnya deh, semua cowok deh. Pesan-pesan buat cowok-cowok pada umumnya apa ya? Nggak tahu sih, aku nggak mau mikirin cowok ya kok. Oke. Pesan-pesan buat cowok pada umumnya itu nggak semua cewek itu cari materi ya. Nggak semua cewek itu ngelihat kalian tuh dari fisik. Tapi tergantung apa sih mindset ya, ngobrol tuh harus nyambung kalau menurutku sih, karena nyaman itu nomor satu, nyaman tuh nomor satu, lainnya nanti ikut materi. Kalau aku sih karena aku sering solo traveler ya, terus sering solo backpacker juga, jadi mungkin kalau pas deket sama cowok yang terlalu posesif juga kayak nyerimpeti banget gitu loh. Hidupku udah nyaman, udah enjoy, kamu datang malah nggak nyaman. Iya. Ini Mbak Nurin kan, kamu kan sering nih solo traveling, Iya. sering jalan-jalan nih. Dan itu apa sih? Itu nggak apa? Ada orang-orang yang kadang gangguin atau deketin gitu? Sebenarnya gini ya, tantangan seorang perempuan berani keluar dari rumah itu adalah mengenal banyak orang dan dikenal banyak orang. Jadi kalau kamu gak mau introvert, kamu harus mau dikenal dan mengenal banyak orang. Karena aku penikmat fasilitas umum, aku suka naik kereta, aku suka naik bus, aku suka naik pesawat. Makanya aku selalu sering membuka omongan atau diajak ngomong sama orang. Jadi harus gitu. memaklumi gitu. Nah, ini mungkin sedikit tantangan ya buat nanti cowoknya Nurin ya. Maksudnya itu kan enggak, maksudnya itu kan ini Nurin ini kan seorang ini wanita mandiri lah istilahnya. Jadi nggak mandiri juga, kadang tuh pengen kayak digapapain gitu, gak ditanyain tadi ngapain aja gitu. Nah itu yang paling ini. Gimana, Kenapa sih ada cewek semandiri-mandirinya cewek itu pasti pengen kayak gitu, apa itu namanya, manja kayak gitu, celingi kan? Gitu ya. Celingi tuh iya kan, kayak gitu kan faktanya kan. Cewek adalah cewek, Mas Alan. Sekuat apapun, semandiri apapun cewek itu tetap berperasaan. Sisi manja itu pasti ada gitu. Jadi sampean kalau tanya kayak gitu ya salah kalau nanya ke cewek. Baru kalau ada cowok kayak gitu saya harus bertanyakan, hah lu cowok gitu. Loh iya emang cowok seperti itu, serius. Oh cowok emang seperti itu? Ya tapi nggak nampak dari luar pastinya. Oh gitu, ya, makanya luar, bedanya kita ada dua aja. Kalau cowok itu gengsi, kalau cewek kan enggak. Kadang kita tuh belak-belakan kalau kita emang butuh perhatian. Tapi kadang cowok tuh kayak gitu. Misalkan dunianya udah hancur, harinya lah, jangan dunianya terlalu gede kayak masalah apa gitu. Aduh. Jadi misalkan cowok tuh udah harinya udah berantakan, misalkan banyak masalah. Nah dia tuh pengen ditanya juga kenapa, ada masalah apa, pengen cerita nggak gitu. Ya udah berarti sama aja cewek sama cowok. Ya cuma beda versi aja ya. Tapi mungkin beberapa cewek itu lebih ke childish ya. Oh sama dong. Oh sama, cowok tuh bahkan bisa lebih childish ya. Oh iya kayaknya apa ya, antara cowok dan cewek itu bukan karena beda jenisnya doang, tapi emang karena manusia. Iya, cuma normalisasi kan? Dinormalisasi kan? Iya. Cuma bukan ya normalisasi. Mbak Nurin.
Sekarang nih kesibukannya apa kira-kira? Kesibukan saya adalah bekerja. Ya, maksudnya selain di samping bekerja, masa bekerja terus? Maksudnya kan Mbak Nurin nih saya lihat di Instagramnya tuh kayak sering jalan-jalan, sering lari, itu rutin nggak sih kayak gitu? Kegiatan-kegiatan seperti itu? Saya tuh suka olahraga ya, jadi sekosong sedikit apapun waktu saya, pasti aku manfaatin buat olahraga Mas Alan. Karena kebetulan aku suka lari dan aku juga punya komunitas teman-teman yang suka lari, jadi mendukung banget sih. Gitu. Oke. Oke, mungkin teman-teman cukup sampai di sini aja perbincangan saya sama Mbak Nurin pada malam hari ini. Terima kasih semuanya buat yang sudah nonton dan mungkin mungkin ada komentar-komentar untuk eh, mengupas lebih dalam lagi tentang Mbak Nurin. Boleh. Nanti kita kupas lebih dalam lagi. Jangan komen macam-macam loh ya, Mas. Oke, terima kasih.